Marhaban Ya Ramadan. Kisah dari pelosok Pandeglang, Banten menjadi penggalan cerita mereka, para pejuang kehidupan. Bisa, Mak? Ya, saya bisa. Buat sehari-hari aja, kadang ada, kadang enggak. Bulan suci Ramadan bukan penghalang mereka untuk tetap berjuang, melainkan menabur langkah demi menuai berkah. Selamat datang di Indonesiaku. Langkah saya menelusuri perjalanan kali ini diawali dengan menjajaki pintu akses mereka untuk keluar dan masuk desa. Perjalanan kami membawa hasil panen komoditas dari Desa Cijaralang ini cukup sulit dengan medan jalan yang masih tanah. Ya, itulah lokasi tujuan Mak Eci dan buruh tani yang sedang membawa hasil panen mereka. Pasar Cibaliung terhitung lebih dekat karena hanya berkisar 6 km dari desa. Bisa, Mak? Ya, saya bisa. Hati-hati, Mak. Nah, baru saja kami melewati tanjakan yang curam banget. Gak kebayang ini yang dilakukan Maneci setiap hari kalau ingin berangkat ke pasar. Turun lagi ya, Mak ya? Turun lagi. Soalnya penumpangnya itu kalau di jalan menanjak motornya nggak sanggup untuk bawa bobot yang terlalu besar, apalagi kami membawa hasil panen. Jalan yang terbilang rusak parah berkisar 3 km. Namun tetap, kondisi ini seperti menyiksa tubuh lemah Mak Eci, walau dirinya enggan menyerah. Setelah sekitar 1 jam berjibaku di perjalanan, kami pun tiba di Pasar Cibaliung. Beruntung masih ada kios buah yang buka dan bersedia menampung hasil panen warga sekitar. Mak Eci langsung mengantarkan sejumlah karung hasil panen kepada Pak Sujana, pemilik kios buah. 1 kilogram buah semangka hanya diberi harga Rp8.000. Setelah 3 karung hasil panen ditimbang, hari ini nenek lansia itu berhasil mengumpulkan 28 kg. Sayangnya, terdapat 1 buah semangka yang hancur. Namun Mak Eci mencoba nego untuk tetap menjual biji semangka. Sayang banget ada 1 buah semangka yang rusak karena tadi sempat melewati jalan yang parah banget kondisi jalannya, jadi mau nggak mau pedagangnya nggak bisa terima semangka rusaknya, akhirnya Mak hanya menjual biji semangkanya aja. Biji buah semangka hanya laku Rp2.000 saja. Artinya, hasil panen Mak Eci hari ini berjumlah Rp226.000 yang harus disetorkan kepada pemilik kebun semangka. Barulah Mak Eci mendapatkan upah. Usai transaksi di kios buah, saya tergugah mengajak Mak Eci ke toko sembako yang berada di seberang jalan. Mak Eci terlihat berseri memilah bahan pokok yang hendak ia bawa pulang. Alangkah indahnya berbagi di bulan penuh berkah. Ini Kang uangnya, terima kasih. Alhamdulillah ya Mak. Jadi tadi hasil dari jual semangka itu bukan milik emak, melainkan punya si pemilik kebun semangkanya. Jadi emak juga harus menyetorkan lagi ke sana, cuman diupah sedikit. Untungnya ini sekarang lagi Ramadan ya Mak, insya Allah Ramadan berkah. Jadi emak belanja sembako aja dari kita tim Indonesiaku. Ya Mak, alhamdulillah ya Mak. Inilah kebun semangka, tempat Mak Eci dan rekannya bekerja saat musim panen. Terdapat 2 jenis semangka yang ditanam di lahan sekitar 2 hektar ini. Buah semangka segar yang kami petik memiliki kadar air tinggi, sehingga saat diketuk berbunyi nyaring. Ini udah berarti ya Mak ya, kalau udah keras.
Jadi Mak Neci juga sehari-harinya menjadi buruh upah di kebun semangka punya tetangga Mak ya ini ya. Nah kayak gini untuk bertahan hidup Mak Neci harus kerja keras di usianya yang sudah setua ini. Mak Eci bisa menghabiskan waktu hampir seharian ketika memanen buah semangka. Dirinya tak punya pilihan. Tinggal seorang diri di usianya yang sudah lanjut membuat ia harus berjuang demi bertahan hidup. Kenapa masih datang ke kebun kayak gini, masih rajin kerja? Kerja. Iya, kenapa? Gang ngurus deh. Anak-anaknya kemana? Ada di rumah. Oh, gitu. Ada berapa anaknya, Mak? 3. 3. Satu jauh. Iya. Sedih dia rawat ke anak, sedih kapan iya. Sakit kapan itu dirawat ke anak. Iya, dirawatnya kapan kalau anak dulu. Bukan dirawat. Dengar orang anak dirawat ke orang sendiri mana sedih. Orang mau dirawat ke anak itu biasa baik. Raut wajahnya memancarkan kesedihan mendalam. Ia sangat merindukan anak-anaknya. Di masa tua yang seharusnya dihabiskan dengan berkumpul bersama keluarga, ia malah sebaliknya. Mengukir perjuangan seorang diri, jauh dari sisi anak-anaknya, Mak Eci hanya berharap bisa berkumpul di momen Idul Fitri tahun ini. Lansia lebih dari 90 tahun ini masih gigih bekerja tak hanya di satu tempat. Ia melakoni kerja serabutan dengan menjadi buruh upah dari kebun ke kebun. Selain buah semangka, ia juga mendatangi ladang jagung milik tetangganya. Dari kebun jagung, Mak Eci dan kawan-kawannya diupah dengan membagi hasil panen. Sehingga ia bisa membawa pulang jagung. Tak hanya itu, ia pun memanfaatkan ladang jagung untuk mengumpulkan daun jagung sebagai pakan untuk domba peliharaannya. Seusai mengerjakan aktivitas hari ini, Mak Eci langsung memberi makan domba-dombanya. Letak kandang yang berada di belakang rumah membuat Mak Eci rajin memberi makan 2 kali sehari. Namun kandang domba ini terlihat jelas sudah tak layak. Kandang dombanya Mak Neci ini memprihatinkan banget, udah miring, ketiup angin, dan Mak Neci juga nggak punya biaya untuk membetulkan kandang domba miliknya. Jadi ya seperti ini, mau nggak mau dengan kondisi yang masih ada, yang masih bisa diupayakan sebelah sininya untuk tempat menaruh dombanya Mak Neci. Belum lama angin kencang datang, seakan menyapu separuh dari kandang domba ini. Apa daya, Mak Eci hanya bisa pasrah. Domba yang ia pelihara menjadi cadangan bagi dirinya jika dihadapkan dengan kondisi yang mendesak. Tubuh mungil dan bungkuk ini tinggal seorang diri, ditemani domba-domba ternaknya. Di sisi kehidupan lain, saya dipertemukan dengan kerabat Mak Eci yang memiliki nasib hampir mirip, berjuang hidup seorang diri. Bedanya, Mak Pepe belum pernah berkeluarga. Wanita lansia hampir menginjak 70 tahun ini terlahir sebagai seorang tunarungu wicara. Mak Pepe tidak patah semangat di tengah kondisinya yang tak sempurna. Sebaliknya, ia malah bertindak sebagai seseorang yang sempurna. Ini ya Mak ya, tapi udah mulai agak kayak busuk ya. Di Mak Pepe meski punya keterbatasan, tidak bisa bicara dan kurang jelas pendengarannya, tapi tetap bekerja sehari-hari seperti ini ke kebun. Tadi setelah mengumpulkan jagung dan juga daunnya, sekarang memungut buah melinjo ini. Lagi, Mak.
Selain menjadi buruh upah di ladang jagung seperti Mak Eci, Mak Pepe selalu mampir ke pohon melinjo di kala perjalanan pulang. Buah melinjo yang suka berjatuhan saat matang dimanfaatkan Mak Pepe dan teman-temannya. Pohon ini terbilang tumbuh liar tanpa pemilik. Nenek lanjut usia ini memutuskan tinggal seorang diri sekitar 4 tahun ke belakang. Sebelumnya, ia tinggal bersama kakak pertama dan keluarganya. Rupanya, ia merasa kurang nyaman. Ketika ada kesempatan menempati rumah hasil dari peninggalan orang tua, Mak Pepe langsung memutuskan pindah, walau segalanya harus ia tanggung sendiri. Mak Pepe terlahir sebagai anak ketiga dari 7 bersaudara. Sejak lahir, dirinya sudah tak bisa mendengar dan bicara. Tumbuh sebagai seorang tunarungu wicara tentu bukan hal yang mudah baginya. Di antara semua saudara kandung Mak Pepe, hanya ada satu orang adik yang betul-betul peduli dengan dirinya. Mak Eni membantu Mak Pepe di kebun hingga segala hal yang diperlukan Mak Pepe dalam kesehariannya. Mereka mengolah emping dari buah melinjo yang telah dipungut. Proses mengolah buah melinjo ini turut dibantu Mak Eci dan Mak Nawi. Rangkaiannya pun cukup sederhana. Mulai dari mengupas melinjo, menyangrainya, baru digeprek. Emping dari buah melinjo ini siap dijual oleh Mak Pepe, dibantu sang adik yang selalu bersiaga menemani. Nah, boleh cerita nggak Mak Eni, Mak Pepe ini kok bisa kayak gini? Memang sudah dari lahir atau gimana, Mak? Iya, dari lahir kayak gini. Mas sayang nggak sama kakaknya? Sayang. Kalau tidak sayang udah ditinggal. Mak Pepe sayang nggak sama adiknya? Sayang nggak? Nggak bisa bicara, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau pendengaran? Enggak kedengeran apa-apa. Jadi kalau selama ini berinteraksi atau ngobrol, Mak pakai ini? Iya. Bahasa isyarat. Gitu ya? Ya teh. Supaya panjang umur ya. Kemudian nanti lebaran datang itu kakak-kakak dari sana nengokin kakak. Taraweh orangnya. Enggak punya anak, enggak punya suami, enggak pernah gitu. Belum pernah menikah. Kasihan nggak ada yang gitu meriratkan gitu. Sendiri aja cari makan sendiri, cari apa gitu sendiri gitu. Mak Pepe tak pernah belajar membaca dan menulis. Sewaktu kecil, keseharian Mak Pepe hanya dihabiskan bersama kedua orang tuanya. Munculnya rasa tidak percaya diri dengan kondisinya menyebabkan ia enggan untuk bersosial. Hal itu pula yang membuat Mak Pepe tidak pernah beribadah. Ia tak pernah tahu tata cara dan bacaan sholat. Sementara Mak Eni sebetulnya sudah sejak lama ingin mengajak Mak Pepe untuk sholat. Namun Eni juga tak ingin memaksakan kehendak kepada kakaknya. Kali ini, Mak Pepe berkenan untuk belajar sembahyang. Bagi Eni, hal ini seperti sebuah mukjizat. Momen itu pun dimanfaatkan sebaik-baiknya. Rangkaian wudhu hingga praktek sholat diajarkan Eni kepada Mak Pepe dengan penuh kesabaran. Suasana haru menyelimuti Ramadan tahun ini. Eni yang sangat menyayangi kakaknya itu berharap bisa melewati Ramadan dan Idul Fitri seterusnya bersama Mak Pepe. Hanya inilah satu-satunya yang dimiliki Mak Pepe. Dengan penuh keikhlasan, Eni berkeliling kampung membantu kakaknya jualan emping. Eni sama sekali tak mengambil keuntungan. Hal ini dilakukan semata-mata agar Mak Pepe bisa meraup sedikit penghasilan. Satu plastik kecil emping ini hanya dihargai Rp1.000. Hari ini tetangga mereka pun memborong dagangan emping milik Mak Pepe. Sederhana, namun membuat Mak Pepe sangat senang.
Nah, dengan cara seperti ini, Mak Eni membantu kakaknya, Mak Pepe, dan sekaligus Mak Eni satu-satunya saudara kandung yang paling peduli dengan Mak Pepe dari 7 bersaudara. Sebelum tinggal seorang diri, sekitar 4 tahun terakhir, Mak Pepe dulunya pernah tinggal dengan kakak paling tua, namun sekarang sudah milih untuk tinggal sendiri dan segala-galanya dibantu oleh Mak Eni. Terima kasih ya Bu Amo ya. Aku, Mak. Di tengah keterbatasannya, Mak Pepe masih terus berjuang menjalani kisah hidup yang merana. Air sebagai sumber kebutuhan utama justru harus didapat dengan mendatangi sumbernya yang jauh dari rumah. Orang sini menyebut kolam sumber air yakni lui. Hanya ini satu-satunya lui hasil swadaya masyarakat yang menampung air dari sumbernya. Mak Pepe dibantu tetangga dan saudaranya mengambil air untuk persediaan di rumah. Berarti setiap hari ambil air ke sumbernya kayak tadi? Karena di rumah emang nggak ada toiletnya? Nggak ada toilet, nggak ada sumur. Terus kalau sakit kasihan dibantuin sama saya ngambil air. Rasa belas kasih menyelimuti kehidupan Mak Pepe. Tak pernah membina rumah tangga, tinggal seorang diri di hari tuanya, dan kondisinya yang tak bisa bicara membuat ia hanya dapat mengukir asa agar mampu bertahan dalam gempuran. Nenek tua penyandang disabilitas ini berusaha tetap tegar meski hidupnya serba kekurangan. Air yang diambil untuk kebutuhan di rumah Mak Pepe ini berkisar 5 jerigen yang hanya mampu untuk persediaan kurun 2 hari ke depan. Oke, sudah semua ya Bu? Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya. Terima kasih. Bu, hati-hati ya Bu, rumahnya pada dekat kan? Iya. Jadi buat ibu-ibu di sini bukanlah sebuah perjuangan, melainkan ini sudah menjadi keseharian karena banyak warga di kampung ini yang tidak memiliki MCK, terutama juga Bu Pepe. Dan dari tadi mengikuti kesehariannya saya turut merasakan kesedihan. Ya gitu, mikirin anak gimana buka puasanya harus sama apa gitu.